pada topik yang kedua ini akan membahas terkait dengan tips lolos perguruan tinggi utama dunia. Dan akan dibersamai dengan pemateri kece dan keren, yaitu Kak David. Halo Kak David, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, selamat pagi. Di sana jam berapa ya Kak David? Wah, di sini tengah malam sih, udah jam 12 malam ya. Wah, luar biasa. Kak David aja masih semangat nih. Diharapkan teman-teman juga semangat untuk mengikuti kegiatan kita sampai akhir ya. Semoga juga Kak David di sana sehat-sehat, ya, sampai pulang ke Indonesia ya nanti untuk berkontribusi dari setelah menyelesaikan studinya lah ya begitu. Nah, teman-teman, kita perlu mengenalikan pemateri kita pada topik yang kedua, di mana Kak David ini memiliki nama lengkap David Rolando Kurniawan. Beliau merupakan Wardi PK 156 jalur Olimpiade Internasional tahun 2019. Beliau lulusan Teknik Elektro Nanyang Technological University. Saat ini Kak David juga merupakan mahasiswa MBA tahun pertama di Yale School Management. Nah, Kak David juga pernah bekerja nih sebagai manajer produk, manajemen gangguan perjalanan, dan manajer operasi satuan tugas COVID di Traveloka. Siapa sih yang nggak tahu ya dengan Traveloka, platform yang sudah terkenal nih di Indonesia. Nah, juga beliau ini juga menjadi penasehat work pada awal pandemi. Wah, luar biasa sekali materi kita yang kedua ini ya. Kemudian prestasi beliau tidak diragukan lagi karena Kak David pernah menjuarai atau pernah mendapatkan medali emas pada Olimpiade Astronomi dan Astrofisik di Volos Yunani pada tahun 2013. Keren bukan? Nah, pasti teman-teman tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan memaparkan materi terkait dengan tips lolos perguruan tinggi utama dunia dari Kak David. Kak David sudah siap? Oke. Udah. Oke, boleh disilahkan kepada Kak David untuk memaparkan materinya. Oh ya, sebelum itu nanti juga kita jika masih ada waktu kita akan berbincang dengan Kak David nih terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Boleh silakan Kak David. Oke, selamat pagi semuanya. Sebentar dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk datang ke webinar PK 156. Jadi kali ini aku bakal share tentang spesifik tentang perguruan tinggi utama dunia dan juga nanti bagaimana kira-kira apa sih tips-tips yang bisa aku bagikan di sini tentang bagaimana cara bisa mendapatkan LOE dari perguruan tinggi seperti ini. Jadi tadi Mbak Dian udah cerita tentang pengalaman dia dan juga tips-tipsnya. Nah, aku juga akan menceritakan juga mungkin tips-tips aku seperti apa. Dan mungkin akan sedikit berbeda juga karena mungkin nanti seperti yang akan kita bahas juga, kalau tadi Mbak Dian di Wageningen tuh di Eropa, sementara PTUD itu mayoritas akan di Amerika Serikat. Jadi kedua area ini punya pendekatan berbeda dalam hal memilih mahasiswanya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda, tapi kurang lebih akan masih ada juga yang sama. Gitu. Mungkin tadi sudah dijelasin juga sama Mbak Desi, kalau aku dari PK156 juga, dan waktu itu mengikuti jalur Olimpiade Sains Internasional. Jadi ini jalur yang ada untuk anak-anak Indonesia yang sudah pernah mewakili Indonesia di tingkat internasional. Seperti itu. Dan saat ini sedang kuliah MBA di Yale University. Jadi lagi di New Haven, di Amerika Serikat. Oke, jadi langsung aja. Sebenarnya PTUD atau perguruan tinggi utama dunia itu apa aja sih? Nah, karena konteks kita LPDP, jadi aku bakal cerita spesifik tentang LPDP ya. Jadi untuk jalur PTUD di LPDP itu ada 15 kampus yang diperhitungkan sebagai perguruan tinggi utama dunia. Itu. Jadi di sini ada Yale, Harvard, MIT, Stanford, Princeton, Penn, Berkeley, Chicago, dan sebagainya. Ini terlalu banyak ya. Jadi bisa dilihat sendiri logo-logonya. Nah, ada 15, lalu 12 yang paling awal itu di Amerika Serikat. Sementara 3 sisanya di Eropa. Jadi Oxford dan Cambridge di UK dan ETH di Swiss. Nah, lalu mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah Ivy League, itu juga
ada di sini. Jadi Ivy League itu 8 kampus di Amerika Serikat yang punya kelompok sendiri dan identik dengan kampus-kampus yang ada di peringkat paling atas. Jadi 6 dari 8 kampus Ivy League juga masuk daftar PTUD dari LPDP seperti itu. Nah, kenapa sih PTUD itu jadi sesuatu yang berbeda seperti itu? Karena ketika mereka dianggap sebagai perguruan tinggi utama dunia, maka banyak orang yang akan berpikir, wah, aku mau daftar ke sana, gitu. Aku mau kuliah di sana, gitu. Karena ini ada kampus-kampus yang mungkin terbaik bisa dibanding dunia, gitu. Yang artinya jadinya proses seleksi di kampus-kampus ini akan sangat selektif, seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa masuk perguruan tinggi seperti ini? Jadi mungkin kita awali dulu ya dengan mitos. Jadi mungkin banyak yang mungkin berpikir kalau diterima di universitas top dunia itu hampir nggak mungkin. Mungkin ini kayak mimpi gitu. Gimana sih caranya bisa dapat kampus seperti ini gitu. Nah, tapi apakah mitos ini benar? Mungkin kita lihat datanya dulu aja kali ya. Jadi setelah ini aku akan membagikan beberapa data-data yang tersedia di internet. Jadi biasanya indikator untuk sulit atau tidaknya kita bisa dapat LOE dari suatu kampus adalah acceptance rate. Jadi acceptance rate itu artinya adalah dari 100 orang yang daftar, berapa sih yang diterima seperti itu. Karena biasanya dalam persentase ya. Jadi mungkin kita data pertama ya. Jadi ini data acceptance rate di 10 program MBA yang paling terkenal di Amerika Serikat tahun 2020. Untuk yang di Eropa, datanya tidak ada, jadi nggak aku share. Jadi di sini kita bisa lihat kalau untuk program-program MBA yang paling terkenal, itu tingkat penerimaannya bervariasi dari yang paling kompetitif di Stanford sebesar 7,2% hingga yang mungkin paling tidak kompetitif di sini tapi masih kompetitif di Cornell yaitu 39,6%. Jadi artinya kalau misalkan di Harvard Business School acceptance rate-nya 12%, artinya dari 100 pendaftar ada 12 yang diterima seperti itu. Nah, jadi angkanya kurang lebih bisa dilihat rata-rata mungkin di angka 20-an ya. Jadi 1 dari 5 yang daftar akan diterima seperti itu. Nah, lalu kalau untuk bukan MBA gimana gitu? Ya, kurang lebih akan seperti itu juga sih kurang lebih. Jadi misalkan ini ada 3 data yang lainnya yang tersedia di publik. Jadi di tahun 2014 untuk program-program S2 di UC Berkeley untuk program engineering-nya tingkat penerimanya adalah sebesar 14,4%. Lalu untuk semua program S2 di MIT tahun 2016 tingkat penerimaan keseluruhannya adalah 12,6%. Dan untuk ini juga ada data di Harvard Kennedy School yang punya program MPA dan MPP, tingkat penerimaannya sebesar 33%. Nah, jadi apa sih arti dari data-data ini? Ternyata kalau misalnya kita mau lihat tingkat penerimaannya tidak sekecil itu. Mungkin teman-teman bisa punya bandingkan dengan misalkan di SNMPTN. Dari beberapa orang yang daftar di PTN, misalkan UI, ITB, UGM, berapa sih yang diterima, terus kita bisa hitung acceptance rate-nya berapa. Nah, kita bisa coba bandingkan di sini. Bahwa ternyata mungkin angkanya tidak sebeda itu gitu. Dan mungkin untuk beberapa program, bisa jadi tingkat kompetisinya tidak setinggi itu juga. Jadi untuk mitos tadi, ternyata jawabannya adalah tergantung jurusan yang dituju. Ada jurusan memang sangat kompetitif. MBA biasanya bisa dibilang salah satu yang sangat kompetitif, atau program-program master yang biasanya bersifat riset itu juga cenderung terbilang kompetitif. Tapi ada juga yang mungkin tidak sekompetitif itu. Nah, jadi angkanya kalau bisa dilihat kan tadi nggak sampai kayak cuma 1% nih, nah itu kan kayak kompetitif banget. Ternyata tidak gitu. Nah, tapi walaupun dibilang seperti itu, bukan berarti kesannya jadi gampang untuk masuk ke universitas top. Karena bisa jadi ada self-selectivity bias juga. Jadi misalnya dari tadi
yang diterima di Harvard ada 12%. Cuman yang daftar sendiri memang udah orang yang memang merasa kalau mereka mungkin layak untuk masuk Harvard. Untuk yang mungkin kayak udah minder kayak, aduh kayaknya aku nggak bakal masuk Harvard deh. Mereka mungkin nggak akan coba apply. Jadi sebenarnya data tadi masih ada sedikit disclaimer kalau itu bergantung ke sebenarnya yang daftar itu populasinya di sebelah mana sih gitu. Jadi pada akhirnya kita tetap harus menyadari bahwa kita tetap harus mempersiapkan aplikasinya semaksimal mungkin. Jadi bagaimana sih cara supaya bisa diterima? Nah, jadi ayo kita bahas. Nah, sama seperti tadi Mbak Dian sudah cerita, kalau komponen aplikasi luar negeri itu ada banyak dan cenderung berbeda ketimbang aplikasi di dalam negeri. Gitu. Ini aku bagi ke 3 kelompok utama. Yang pertama itu mungkin sifatnya seperti esai yang menunjukkan motivasi dan tujuan kita. Lalu kelompok kedua itu mungkin yang sifatnya kita bisa bilang sebagai profil diri. Lalu yang ketiga adalah tes standar. Nah, untuk motivasi itu biasanya jenis-jenisnya ada banyak dan tidak selalu semuanya ada. Jadi misalkan untuk MBA itu biasanya sekolah-sekolah memintanya essay dan post MBA goal. Tapi untuk program-program yang bersifat research, biasanya yang diminta adalah statement of purpose. Gitu. Lalu juga ada juga minta personal statement. Lalu juga dalam hal dokumen yang diminta juga ada ketentuan berbeda. Misalkan kalau untuk business school itu essay yang diminta tidak terlalu panjang, hanya 500 kata. Tapi kalau statement of purpose itu biasanya sampai 1.500 kata. Gitu. Jadi itu perlu dilihat nanti detailnya gimana. Lalu untuk profil diri biasanya ada resume atau CV. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kita mesti lihat dulu kampusnya minta resume atau CV. Gitu. Lalu ada juga syarat rekomendasi. Lalu yang terakhir itu tes standar, yaitu tes bahasa, itu bisa TOEFL atau IELTS. Nah ini tergantung ya negaranya. Kalau untuk di Inggris misalkan mungkin IELTS yang diminta, tapi kalau di Amerika biasanya itu sifatnya pilihan. Kita bisa tes TOEFL atau bisa tes IELTS. Lalu juga ada tes kompetensi, yaitu GRE atau GMAT. Nah, ini biasanya sifatnya hanya untuk di Amerika. Kampus-kampus Eropa biasanya nggak meminta tes kompetensi ini. Gitu. Lalu juga, kenapa ada dua? Nah, jadi GRE itu kepanjangannya adalah Graduate Record Examination. Nah, itu biasanya tes standar. Jadi tes kompetensi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menstandarisasi kompetensi yang daftar. Karena kan kita nggak tahu IPK 4 di mana sana, di Indonesia sama IPK 4 di mungkin di Jepang gitu. Apakah standarnya sama? Kita belum tahu. Gitu. Jadi supaya bisa adil untuk semua orang, maka dibuatlah suatu tes standarisasi. Gitu. Mungkin sama seperti UN ya, mungkin kayak di daerah-daerah di Indonesia standar pendidikannya beda, untuk menyamakan standarnya ada UN gitu. Nah, konsepnya sama. Kalau GMAT itu Graduate Management Admission Test. Jadi tes GMAT ini biasanya memang diperuntukkan untuk program-program yang berbasis yang tentang manajemen. Jadi MBA atau MPA gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Tapi satu hal perlu dibahas terlebih dahulu adalah untuk program di Amerika Serikat, mereka menilai pendaftar secara holistik. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Dian cerita, misalkan IELTS itu ada minimal berapa tahun, pengalaman kerja minimal berapa tahun, IELTS minimal skornya berapa gitu kan, pengalaman kerja minimal berapa tahun. Jadi ada minimal. Biasanya untuk Amerika Serikat mereka tidak punya minimal-minimalan gitu. Lalu mereka akan melihat secara holistik. Jadi misalkan kalau tes kompetensi kita rendah, GMAT kita misalkan cuma 600 gitu, padahal biasanya kalau masuk sekolah yang bagus harus 700 minimal, kurang lebih. Kalau di komponen lainnya kita bagus, misalkan resume kita keren banget nih, soal rekomendasi juga bagus banget, esainya juga mind blowing gitu kan. Nah, kita masih bisa dapat kesempatan untuk diterima seperti itu. Jadi
kampus-kampus Amerika Serikat biasanya tidak mempublikasikan minimal nilai yang diterima berapa, tapi mereka mempublikasikan 80 persentil yang diterima itu di angka berapa sih? Gitu. Karena bisa aja ada kasus-kasus di mana nilainya jelek, tapi karena aplikasi lainnya bagus, jadi dia tetap diterima. Seperti itu. Jadi, untuk bisa diterima di kampus-kampus top, terutama di Amerika Serikat, satu hal yang paling penting adalah semuanya harus bagus. Gitu. Dan kalau misalkan satu memang masih kurang, kita harus coba bagusin yang lainnya untuk bisa mengkompensasikan kekurangan kita di yang komponen yang lain. Seperti itu. Oke, kita mulai satu persatu ya. Jadi untuk dokumen yang bersifat motivasi atau tujuan, jadi bisa esai, bisa statement of purpose, bisa personal statement, bisa rencana pasca studi. Nah, ini sebenarnya hal-hal juga diminta di LPDP. Nah, tetapi kalau di LPDP biasanya kita tulis pakai bahasa Indonesia ya, walaupun mungkin yang daftar pakai bahasa yang tujuan luar negeri, kalau bisa pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris aja. Nah, tapi yang berbeda dengan ke LPDP adalah, kalau LPDP biasanya kita masih bisa cukup personal, seperti tadi ceritanya Umar, tapi kalau di kampus Amerika, misalkan, boleh ada komponen personal, tapi tidak betul personal. Karena yang perlu dilihat adalah motivasi kita, tujuan kita, jadi jangan sampai bawa emosi yang terlalu out of topic, seperti itu. Nah, jadi biasanya apa aja sih yang sejauh ini aku lihat penting untuk menulis dokumen-dokumen seperti ini. Yang pertama, pelajari teknik menulis dalam bahasa Inggris. Grammar yang baik, ya kalau sebenarnya lebih tepat bilang benar ya. Itu wajib. Dan buatlah esai yang terstruktur. Nah, ini mungkin salah satu yang jadi masalah untuk kita yang berpendidikan di Indonesia, karena kita tidak dilatih untuk mempunyai pola pikir terstruktur, atau mungkin berpikir kritis, atau kita bahkan tidak dilatih untuk menulis sebanyak itu. Jadi ketika kita buat esai itu, kita cenderung bingung untuk mengartikulasikan poin-poin apa yang ingin kita sampaikan. Belum lagi, ketika menulis dalam bahasa Inggris, ada teknik-teknik tertentu yang kalau di bahasa Indonesia sebenarnya tidak terlalu dipusingkan. Misalnya, kalau di bahasa Inggris, kita harus usahakan semaksimal mungkin untuk menulis dalam kalimat aktif ketimbang pasif. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada tuh peraturan kayak gitu. Kita mau tulis pasif atau aktif sama aja, nggak ada bedanya. Lalu, kalau kita suka bercandain orang Jakarta Selatan mau pakai which is, nah, which dan that itu ada kegunaan yang serupa, tapi situasi yang dipakai itu situasi yang pas itu berbeda. Kapan pakai that, kapan pakai which. Nah, penempatan seperti ini harus kalian pahami supaya tulisannya ketika dibaca itu bisa dipahami dengan baik oleh yang baca. Lalu yang kedua adalah fokus ke satu cerita inti. Jadi misalnya, kalau esai, waktu aku dulu daftar ke Yale, pertanyaan esainya adalah, apa sih komitmen terbesar di hidup kamu? Nah, misalkan jawaban aku waktu itu adalah, oke, komitmen terbesar di hidup aku adalah untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sepanjang esai harus ceritanya tentang apa? Tentang komitmen kita itu dalam bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris. Jangan sampai di dalam esai itu kita ada cerita kayak kuliah elektro, mungkin kayak nggak nyambung gitu. Atau misalkan ikut organisasi, organisasi kampus yang sifatnya tidak ada kaitan dengan bahasa Inggris. Jangan. Itu akan membuat noise yang bikin yang baca tuh kayak, apaan sih kok jadi kesini bacanya gitu. Jadi fokus ke hal yang sama, topik yang sama. Jadi contohnya, oke, komitmen aku belajar bahasa Inggris. Maka aku ceritakan adalah, pertama kali itu belajar bahasa Inggris kapan? Lalu masalahnya apa pas belajar bahasa Inggris? Lalu gimana kamu menyelesaikan masalah? Dan kemudian kamu bisa jadi belajar dengan lebih baik. Lalu apakah ada effort lebih lanjut yang kamu lakukan untuk belajar bahasa Inggris? Misalnya kamu jalan-jalan ke Inggris atau ke Singapura untuk latihan bahasa Inggris. Atau kamu pergi les. Atau kamu ngapain lagi. Yang menunjukkan kalau kamu itu memang
bekerja atau berusaha di komitmen tersebut. Nah, jadi intinya adalah fokus ke satu cerita saja. Supaya yang baca pun ingat, oh, si David esainya tentang ini gitu. Jadi jelas. Kemudian yang ketiga, iterasi, iterasi, iterasi. Jadi banyak orang yang mungkin beranggapan kalau bikin esai itu harus bagus, dari sananya langsung bagus. Enggak. Siapapun kalian, kalau nulis pertama kali pasti jelek. Jadi udah iterasi aja terus. Jadi pertama kali bikin jelek, tapi langsung benerin terus sampai bagus. Jadi aku dulu kalau pas bikin esai itu bisa sampai 10 kali ngebenerin, sampai akhirnya jadi versi yang aku cukup senang dengan hasilnya gitu. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kita bisa dapat kita bisa tahu kita benerinnya gimana? Kita minta umpan balik, feedback dari teman-teman yang udah paham atau ke guru-guru yang memang udah pernah mengalami itu juga. Gitu. Misalkan kalau untuk Amerika, di Pacific Place atau di Kedutaan Besar Amerika ada layanan untuk review essay. Bisa juga tuh minta ke sana gratis. Nah, lalu ketika menulis, ini satu hal juga yang aku sering dapati ketika review essay-essay teman. Contohnya berikan yang spesifik, jangan sampai contohnya ngambang. Contohnya kayak gimana? Misalkan kayak gini. Kita mulai dulu ya, contoh yang nggak spesifik kayak gimana. Jadi kalau contoh yang nggak spesifik, bilangnya gini. Saya tertarik untuk masuk ke MBA di Yale, karena dia program yang salah satu yang paling bagus di dunia, dan punya sumber daya akademik yang bagus, yang membantu kita menyelesaikan tujuan kita, mencapai tujuan kita. Kenapa nggak spesifik? Pertama, one of the best MBA program. Itu cuma akan bilang kalau, oh, berarti kamu tertarik ke program-program yang lain dong, yang salah satu yang the best juga. Itu akan jadi kayak, Nah, untuk ini, salah satu tips dari aku adalah, ketika bilang kenapa kampus ini, jawab dengan pertanyaan bukan kenapa kampus ini, tapi lebih lengkap lagi. Kenapa kampus ini dan bukan kampus yang lain. Gitu. Nah, lalu masalah berikutnya adalah excellent academic resources. Excellent-nya kayak gimana? Gitu. Ini kata mengambang. Nah, lalu yang terakhir, achieve my goals. Goals kamu apa? Gitu. Kan jadi ngambang ya. Nah, coba bandingkan dengan contoh yang lebih spesifik. Nah, kalau spesifik ini, untuk mengatasi masalah one of the best MBA program dan excellent academic resources, nah, ada penjelasan kalau, kurikulumnya tuh terintegrasi. Terus kampusnya sendiri, sekolah sendiri terintegrasi juga dengan universitasnya. Lalu ada sumber daya dalam hal social impact, seperti ini namanya, lab-nya, yang cocok dengan goal jangka panjangnya. Dan jangka panjangnya apa? Pendidikan, gitu. Maka, aku pingin gabung ada center lainnya di kampus ini, untuk bisa belajar lebih lanjut. Jadi ada contoh-contoh konkret yang membantu supaya esai kita terlihat, spesifik nih. Gitu. Dan spesifik ini matters. Kenapa? Karena semua orang bisa nulis sepertinya tidak spesifik. Tapi nggak banyak yang actually mau ngabisin waktu untuk meriset kampusnya, untuk tahu apa aja yang beneran cocok dengan dirinya untuk bisa ditulis di esai seperti ini. Dan ketika kita daftar ke kampus top, semua orang pintar. Nah, jadi gimana cara kita bisa membedakan diri kita dari orang lain? Gitu. Sedikit lebih beda, lebih baik pada sedikit lebih baik. Itu dulu kata siapa ya? Ya itulah. Itu kalau marketing biasanya, kenapa ada iklan yang viral? Karena mereka beda aja gitu. Belum tentu mereka lebih baik sama iklan. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat kita beda adalah dengan memberikan hal-hal lebih spesifik seperti ini. Jadi personal, gitu. Jadi itu untuk membuat dokumen yang sifatnya motivasi. Kemudian untuk profil, biasanya sifatnya adalah resume atau CV atau surat rekomendasi. Nah, untuk resume, ini jujur aja aku sering melihat banyak masalah di anak-anak Indonesia karena nggak banyak kita dilatih
untuk membuat resume. Jadi kalau dulu aku di Singapura tuh ada mata kuliah yang khusus untuk ngajarin cara buat resume. Jadi kita tahu cara ngebuatnya tuh kayak gimana. Dan di dunia barat juga sama. Gitu. Tapi di Indonesia kayaknya enggak. Jadi kalian harus belajar untuk membuat resume yang baik gitu. Nah, contoh-contohnya adalah yang paling penting. Pertama, gunakan bullet point. Jadi ya ini contoh bullet point. Jangan pakai paragraf ya karena capek dibacanya. Itu. Bayangkan yang menseleksi harus membaca ribuan aplikasi. Kalau dia harus baca dalam bentuk paragraf, dia harus cari keyword-keyword yang penting itu apa. Tapi ketika pakai bullet point, tulisan kita akan cenderung lebih pendek, lebih ringkas, dan cepat dicarinya. Gitu. Lalu gunakan data untuk menjelaskan pencapaian. Hindari ngaku-ngaku. Contohnya gimana? Ketimbang bilang, I successfully increase the revenue. Bilangnya jangan kayak gitu, karena apa? Successful itu apa? Standarnya apa? Nah, ketimbang gitu bilangnya gini, I increase the company's revenue by 30%, allowing the company to gain profit for the first time after 5 years. Jadi kan ada angka 30%, oke, kamu sukses memang. Nggak bisa dibantah gitu. Kalau successfully kayak, ya standarnya, kalau standar 50% gimana? Gitu kan. Kita nggak tahu. Nah, gitu. Terus fokus ke pencapaian. Jadi banyak yang menulis di resume itu sebenarnya cuma nulis ulang deskripsi pekerjaan mereka apa. Jadi misalkan sebagai product manager, yang ditulis adalah memimpin project dengan engineer dan designer. Ya memang tugasnya kayak gitu. Hasilnya apa gitu. Nah, jadi tulis fokus ke hasil-hasilnya, hasil yang kamu lakukan apa aja di pekerjaan kamu. Dan kalau misalkan untuk aplikasi sekolah, ada beberapa universitas yang membutuhkan format tertentu. Ikutin, jangan bikin format sendiri. Itu mereka ada tujuannya. Dan kalau nggak ada, pakai format yang profesional. Jangan bikin format yang warna-warni. Sebenarnya banyak template di internet sana yang tidak memenuhi standar. Jadi ikutin. Biasanya format yang profesional itu yang beneran kayak warna hitam putih aja, isinya teks doang, nggak ada gambar, dan foto. Gitu. Dan biasanya resume itu 1 halaman aja, nggak boleh lebih. Okay. Jadi pelajari cara membuat resume yang baik. Nah, lalu untuk rekomendasi, tips utama dari aku adalah pilih rekomendasi yang punya latar belakang berbeda. Maksudnya latar belakang berbeda ini apa? Jadi biasanya untuk kampus, untuk program S2 di Eropa atau di Amerika, mereka minta 2 atau 3 rekomendasi. Nah, pastikan kalau rekomendasi ini itu interaksi dengan kita itu berbeda. Jadi jangan misalnya 2 rekomendasi ini bos kita dan bosnya bos kita. Kenapa? Karena jalurnya sama gitu. Jadi pilih misalkan gini, rekomendasi pertama bos di kerjaan yang sekarang, rekomendasi kedua bos di kerjaan kita yang dulu, atau mungkin dosen kita dulu. Nah, untuk yang mendaftar program-program yang sifatnya profesional seperti MBA, hindari menggunakan profesor, karena yang dilihat kan pengalaman pekerja ya, profesional. Tapi kalau yang program studinya terkait riset, nah fokusnya ke dosen justru. Jadi harus strategis ya untuk menentukan rekomendasi. Lalu nggak ketulis di sini, tapi fokus ke kualitas. Jadi tadi udah disebut juga sama Mas Umar kalau nggak salah, pilih rekomendasi yang memang kenal kamu banget. Kenapa? Karena dia bisa nulis dengan jujur. Apa? Admission committee itu udah melihat puluhan ribu aplikasi sepanjang umur mereka. Mereka tahu mana yang palsu dan mana yang asli, beneran ditulis, karena orangnya kenal. Jadi aku dulu minta rekomendasi dari guru SMA yang dulu ikut melatih Olimpiade. Kelihatannya kayak biasa aja kan, tapi dia beneran tahu aku seperti apa, jadi dia bisa nulis dengan sangat detail, seperti itu. Tapi ya lebih bagus kalau misalkan yang rekomendasi memang orang terkenal dan tahu kamu ya, itu manfaatkan.
Terus yang terakhir, diskusikan isi surat dengan rekomendasi. Gitu. Jadi kalau untuk di Amerika, kita tidak boleh melihat isi rekomendasi yang ditulis sama rekomendasi. Kenapa? Supaya nggak bias. Jadi yang submit ke kampusnya pun mereka sendiri, bukan kita yang ngajuin. Kalau di Eropa kita yang ngajuin sih. Tapi kalau di Amerika nggak boleh. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita diskusin dulu sebelum ditulis, supaya yang ditulis itu sesuai dengan apa yang kita mau. Dan itu legal. Nah, kenapa hal ini penting? Karena seperti ini. Bayangkan kalau diri kamu, pengalaman kamu, semuanya itu seluas kotak warna hijau ini. Lalu kamu mau tulis profil, kamu mau mendaftar ke suatu kampus, dan kamu harus menulis tentang diri kamu kan. Misalkan yang esai itu mencakup daerah tentang diri kamu yang di warna abu-abu. Nggak apa sih, abu-abu atau abu-abu gelap nih. Nah, lalu resume itu mencakup area kamu di warna kuning. Lalu rekomendasi akan di warna merah muda dan merah tua. Nah, kadangkala akan ada overlap. Tapi, kita harus tentukan overlapnya mau berapa banyak. Ada opsi yang overlapnya cuma sedikit, seperti di A, tapi ada overlapnya banyak banget di B. Nah, coba mungkin bisa jawab di chat, menurut kalian lebih lengkap yang mana? Mana yang lebih menggambarkan aplikasi kamu dengan profil kamu dengan baik? Ini kok belum bisa lihat ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi belum sempat lihat jawabannya. Cuman di chat banyak yang jawab A, Om David. Iya. Oke. Ya, betul. Jadi, yang A akan lebih menggambarkan kamu dan lebih lengkap. Kenapa? Karena lebih banyak area diri kamu yang lebih di cover gitu. Jadi siapa tahu area di titik mana nih, misalkan di sini. Karena kamu terlalu banyak dan tentukan di resume, di rekomendasi, di esai. Seperti itu. Jadi ini penting banget, terutama kalau daftar di Amerika. Dulu aku sering banget dapat feedback dari at Amerika terutama karena isi esainya kebanyakan sebenarnya cuma ngomongin ulang yang ada di resume. Itu jadinya kayak di B, esai dan resumenya hampir overlap gitu. Jadi nggak ada hal-hal baru di esai yang nggak ada di resume. Dan jadinya akan jelek gitu. Jadi approach-nya seperti itu ya untuk daftar. Oke, terus salah. Oke, dan yang terakhir tentang tes standar. Nah, jadi tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Dian dan banyak yang sama tips pribadi. Jadi mau tes bahasa Inggris seperti TOEFL IELTS atau tes standar seperti GRE GMAT, yang paling penting adalah persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan kalau bisa konsisten. Kenapa? Sama seperti belajar. Kita kalau cuma belajar sistem kebut semalam gampang lupa gitu. Tapi kalau kita belajar dari jauh-jauh hari dan konsisten, lama-lama apa yang kita belajar akan tertanam di benak kita. Dan menurut aku kalau yang paling penting adalah yang kedua. Lakukan simulasi sering mungkin. Kenapa? Karena kalau kita latihan aja, suasananya beda dengan simulasi. Gitu. Terutama kalau simulasi kan kita dikasih waktu ya maksimal 30 menit gitu. Nah, kalau latihan kan enggak. Nah, latihannya kita paksa seperti simulasi. Jadi ada waktunya, seakan-akan itu seperti tes. Terutama ini akan sangat penting terutama untuk tes-tes seperti GMAT, yang sifatnya malah kita nggak bisa balik ke soal sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita selesai soal pertama, kita harus lompat ke soal berikut, soal kedua. Dan nggak bisa balik lagi ke soal pertama. Jadi kita benar-benar harus merencanakan waktu kita dan baik, dan itu hanya bisa dibiasakan dengan simulasi.
Dan tips aku berikutnya adalah, sebelum mulai belajar, simulasi dulu sekali. Kenapa? Supaya kita tahu dulu nilai kita sebelum belajar berapa. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Gitu. Misalkan, kalau GMAT kan biasanya range-nya dari 200 sampai 800. Pertama kali tes misalkan dapat 600. Oh, berarti perlu 100 lagi nih. Nah, sementara kalau misalkan dapatnya 500, wah masih jauh nih buat 700. Berarti kita tahu effort kita harus lebih kuat lagi. Dan akhirnya strategi kita akan berbeda. Fokusnya akan berbeda. Gitu. Jadi perlu untuk simulasi dulu di awal, supaya kita bisa tahu. Dan juga dalam hal kita bisa tahu juga kita lemahnya di mana. Jadi kalau kita udah tahu lemahnya di mana, strategi kita pun akan lebih spesifik. Kita langsung fokus ke topik-topik yang kita memang lemah, yang kita di simulasi itu banyak salah. Seperti itu. Lalu untuk tes-tes ini kan semuanya bahasa Inggris ya, dan pasti ada komponen tes verbal. Nah, kadangkala tes-tes bacaan-bacaan dari tes ini itu sifatnya cukup sulit untuk dicerna. Kenapa? Karena kita jarang baca dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk mempersiapkan diri untuk tes seperti ini, sering-seringlah baca berita atau artikel yang pakai bahasa Inggris. Gitu. Dulu waktu mau tes GMAT, aku jadi langganan New York Times. Gitu. Supaya aku terbiasa untuk baca artikel-artikel yang dituliskan dalam bahasa Inggris yang baku dan formal. Gitu. Awalnya rasanya berat gitu, kayak nggak langsung ngerti ini artinya apa. Tapi lama-lama terbiasa. Jadi mental picture-nya udah lebih tahu, oh tulisan teks bahasa Inggris seperti ini. Jadi ketika tes, kita nggak kagok dengan bacaan yang cukup sulit untuk dicerna. Seperti itu. Lalu, kalau misalkan tes bahasa Inggris, kita bisa milih TOEFL dengan IELTS. Lalu kalau untuk MBA, memang default-nya GMAT, tapi kita bisa pilih GRE. Terus ambilnya yang mana? Pilihlah yang cocok dengan karakter pribadi. Jadi misalkan gini, GRE, aku pernah ambil dua-duanya. GRE itu cenderung soal matematikanya lebih problem solving aja. Jadi kesannya lebih gampang daripada GMAT. Tapi bahasa Inggrisnya lebih sulit. Karena GRE kan untuk yang sifatnya riset. Kalau riset, kita butuh kosakata bahasa Inggris yang lebih sulit. Gitu. Jadi kata-kata yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Jadi perlu banyak menghafal dan memahami penggunaan kata tersebut. Tapi kalau GMAT, konteksnya kan manajemen bisnis. Jadi ujian kuantitatifnya lebih bersifat, selain problem solving, ada juga konteks kayak, kalau kita nggak ada data, ya kan kita bisa nggak sih jawab ini? Jadi ada kondisi-kondisi yang membingungkan seperti itu. Nah, sementara kalau tes verbal, karena konteksnya adalah komunikasi bisnis, maka kita nggak butuh kosakata yang aneh-aneh. Tapi yang dibutuhkan adalah gimana cara kita bisa berargumen dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang. Misalkan seperti itu. Jadi, pilih yang mana sih yang kira-kira lebih cocok. Gitu. Supaya nilai kita bisa lebih maksimal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk dokumen yang ada, untuk tes standar. Dan terkait simulasi dan tahu nilai-nilai kita tadi di mana, untuk mengatur strategi kita di mana, ada quote seperti ini. You cannot manage what you cannot measure. And you cannot improve what you cannot manage. Jadi kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, maka kita nggak bisa kontrol itu. Dan kalau kita nggak bisa kontrol sesuatu ini, maka kita kan nggak bisa memperbaikinya. Karena kita bahkan nggak bisa tahu kondisi itu gimana. Jadi kalau dalam konteks kita mau belajar GRE atau GMAT, kalau kita nggak bisa mengukur performa kita, maka kita nggak bisa tahu gimana caranya kita memperbaiki performa kita. Jadi kita harus strategis dalam merencanakan tes-tes kita. Seperti itu. Oh ya, ini quote yang tadi, mau ngingetin lagi, karena pada akhirnya untuk universitas top dunia, semua pendaftar itu pintar. Dan kalau boleh jujur, pintar nilai 100 sama pintar nilai 95 itu nggak banyak bedanya. Sama-sama pintar. Sama-sama cukup kok kalau misalkan disuruh ngerjain sesuatu.
hasilnya nggak beda jauh. Nah, jadi gimana sih cara kita bisa menarik perhatian yang admission committee, jadilah lebih beda. Ada hal-hal lain di luar akademik yang membuat kita lebih baik secara tidak langsung. Jadi misalkan ikut organisasi, ikut kegiatan relawan, atau punya karir yang bagus. Nah, tentukan hal-hal yang bisa membedakan diri kalian. Dan kadangkala hal-hal membedakan diri kalian ini nggak langsung terpikir, karena hal-hal seperti, oke, posisiku bagus di kerjaan, oke, aku ikut organisasi ini, itu kayak cukup gampang untuk kita langsung pikirkan. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang membuat kita punya nilai tambah, tapi nggak langsung gitu. Maksudnya kayak kita nggak langsung terpikir tentang itu. Misalnya pengalaman kalau kita setiap hari, misalkan untuk yang kuliah bisnis ya, kita setiap hari membantu ayah berdagang di toko. Secara nggak langsung kita punya pengalaman untuk berdagang, dan itu membuat kita jadi paham bagaimana sih cara berbisnis. Nah, itu hal-hal yang tidak tercatat di resume atau mungkin di transkrip kuliah, tapi kita bisa tulis tuh di esai, dan itu membuat profil kita menarik. Gitu. Jadi setiap kali bikin esai itu kita harus selalu intensional dan merencanakan apa yang mau kita tulis. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar ke kampus-kampus yang di luar negeri, terutama yang top, memang akan kompetitif, tapi kalau misalkan kita bisa mempersiapkannya dengan baik, pasti ada jalan. Jadi selamat berjuang. Gitu. Oke, terima kasih Kak David atas pemaparan yang sangat luar biasa materinya ya, terkait dengan tips lolos untuk perguruan tinggi utama dunia. Memang tidak terasa ya kalau kita mendengarkan materi-materi dari narasumber yang juga kece-kece gitu, keren gitu ya. Nah, kalau kita bisa berbincang sedikit nih Kak, terkait dengan apa yang sudah Kakak alami begitu untuk mendaftar di salah satu perguruan tinggi utama dunia. Sebenarnya berapa lama sih Kakak itu berproses untuk mendapatkan LOA dari Yale School of Management? Itu berapa lama sih sebenarnya? Jadi kurang lebih 6 bulan ya prosesnya. Jadi waktu itu pertama kali berpikir untuk daftar itu di bulan Juni, lalu mulai cari-cari kampus, kayak mana sih yang kira-kira cocok, itu kurang lebih 1 bulan. Jadi itu udah bulan Juli ya, terus kemudian penutupan pendaftaran itu bulan Januari. Jadi persiapannya kurang lebih 6 bulan. Tapi memang ada teman-teman yang udah persiapinnya lebih jauh-jauh hari lagi gitu. Jadi mereka udah tahu, oh aku mau kuliah ini nih, tapi masih 3 tahun lagi. Ya udah sekarang tes dulu aja GMAT atau GRE-nya. Nanti pas udah dapat nilai yang bagus, baru persiapkan esai. Jadi ada juga seperti itu. Oke, cukup lama ya Kak, 6 bulan untuk mempersiapkan gitu ya, untuk mendapatkan LOA dari kampusnya. Nah, tadi kalau kita baca CV dari Kak David, itu kan Kak David lulusan S1-nya, jurusannya teknik elektro begitu. Nah, untuk S2-nya berbeda gitu. Kenapa sih mengambil jurusan yang tidak linear gitu dengan jurusan sebelumnya? Kira-kira kenapa alasannya? Jadi non-linearitas itu terjadi sebenarnya dari kuliah ke kerja. Karena waktu itu kuliahnya teknik elektro, tapi kemudian kerjanya di product manager. Nah, product manager ini sebenarnya posisinya sangat bisnis gitu. Jadi non-linearitasnya terjadi di situ. Nah, ketika udah jadi product manager, ketika lanjut sekolah, yang paling umum adalah MBA. Jadi sebenarnya di situ enggak. Tapi ketika daftar ke LPDP, pasti akan terlihat seperti non-linear ya. Dan itu memang ditanyakan juga ketika wawancara. Jadi tanya kayak, kenapa akhirnya pindah ke bisnis? Jadi akhirnya aku harus cerita, kalau, oh dulu memang kuliah elektro. Tapi kemudian setelah menjalani kuliahnya, kemudian ngerasa, oh pingin pindah fokus nih. Itu ternyata bukan pingin jadi engineer-nya, tapi pingin jadi otak dari
ide apa yang mau harus dibuat. Karena engineer kan sebenarnya fokusnya lebih ke eksekusi ide yang udah dibuat. Tapi apa yang perlu dibuat itu biasanya orang bisnis yang mikir gitu kan. Dan ternyata aku lebih suka bagian itu. Jadi hal-hal seperti ini aku jelasin ketika wawancara di LPDP. Oh gitu. Jadi memang disesuaikan dengan passion kita pada saat bekerja gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Kak David sudah mau bersamai kita di topik yang kedua terkait dengan tips lolos PTUD. Nah, teman-teman kalau kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Kak David, ternyata untuk masuk PTUD itu ya walaupun berbeda begitu, tapi jangan dibayangkan sulitnya gitu. Ya kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Percaya diri juga jangan over, harus tetap mempersiapkan diri dengan baik, kemudian bersungguh-sungguh untuk memenuhi segala yang diperlukan. Nah gitu sih, intinya dikembalikan lagi kepada niat kita, kepada kemampuan kita, dan juga passion kita tentunya ya teman-teman. Nah itu yang kita bisa ambil dari pemaparan Kak David untuk topik yang kedua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak David. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu diskusi. Untuk Kak David, tadi kan sedikit berbincang, mungkin nanti pada saat diskusi kita akan lagi ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk pemateri, bukan hanya untuk Kak David, tapi juga untuk Kak Dian dan Kak Umar, karena sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk di chatbox, juga di Gform pada saat pendaftaran. Kalau kita ambil beberapa, nanti juga mungkin kalau waktunya sempat kita ambil live question ya dari teman-teman peserta begitu. Siapa yang mau bertanya kepada Kak David ataupun kepada Kak Umar. Tapi prefer kepada Kak David nih karena Kak Umar dan Kak Dian itu lebih ke seleksi berkas dan itu banyak banget pertanyaannya di Gform. Nanti kita jadiin satu yang sama biar jawabannya sekalian gitu. Oke, pertanyaan yang pertama kalau udah kita kumpulin dari teman-teman dari Gform, Kak Umar sama Kak Dian sudah bergabung lagi bersama kita. Halo? Di sini. Oke Kak, nih kita sekalian diskusi sebelum kita break dan nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dari beberapa peserta nih Kak, terkait dengan sebenarnya beasiswa LPDP itu apply-nya sama nggak sih dengan apply ke kampus kayak gitu? Soalnya banyak banget yang bingung, aku harus apply yang mana duluan nih kayak gitu. Nah, mungkin Kak Dian sama Kak Umar bisa menjelaskan kembali sedikit lah lebih detail gitu. Ada perbedaan antara apply beasiswa LPDP-nya sama apply ke kampus. Siapa dulu nih? Aku ya. Oke. Karena Mbak Dian baru duduk kayaknya. Mbak Dian, kerudungnya boleh dibaikin, rambutnya keluar. Aduh, perhatian sekali Umar ini. Oke. Gini, tadi sebenarnya udah aku jelasin ya di materi agak-agak awal bahwa di slide kedua malah ya setelah perkenalan bahwa pendaftaran LPDP adalah pendaftaran ada proses yang berbeda ya, yang sangat berbeda dengan kampus sih. Jadi kalau LPDP itu ada apa ya, gimana sih ngomongnya? Ya beda, karena kalaupun kita sudah punya LOA, itu belum tentu kita akan lolos LPDP gitu. Dan juga kalaupun kita udah punya udah punya beasiswa LPDP, udah lolos LPDP, belum tentu juga nih kita bakal langsung lolos di kampus. Oleh karena itu kalau kita misal belum punya LOA, itu kan LPDP ngasih kesempatan 3 prodi, 3 kampus ya kalau nggak salah. Itu dan kita dikasih waktu nih 1,5 tahun, 18 bulan Kak Dian, bukan 1 tahun ya, 18 bulan untuk mempersiapkan untuk mencari LOA gitu. Nah dengan waktu 1,5 tahun itu diharapkan kita bisa memaksimalkan waktu nih, entah kita mau daftar ketiga-tiganya atau mau gantian nih salah satunya gimana gitu. Jadi buat teman-teman nih aku sekalian jawab, Kak gimana kalau pendaftaran kampus sama LPDP kita barengan, tabrakan. Nah ini gini teman-teman, ini adalah preferensi masing-masing. Teman-teman mau LOA dulu atau mau LPDP dulu? Kalau saran dari kami adalah LPDP dulu. Secure the scholarship first gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak secure amankan dulu nih posisinya gitu. Apalagi teman-teman misalnya mohon maaf kalau misalnya kayak dari Prasejahtera
berprestasi, terus kan anggapan daftar dapat LOE dulu kan itu otomatis harus bayar dulu gitu. Dan kalaupun teman-teman misal dan kalau bayar dulu itu kan artinya teman-teman ongoing, dan ongoing itu tidak diperbolehkan oleh LPDP untuk S2 kayak gitu. Jadi baiknya adalah teman-teman dapat LPDP dulu baru dapat LOE. Kalau teman-teman dapat LOE itu teman-teman ada tanggungan harus melakukan DEFER, dan DEFER itu adalah proses yang susah ya teman-teman. Nggak semua kampus menerima DEFER. Itu adalah penundaan kuliah. Penundaan kuliah itu maksimal 1 semester. Oke lah kalau misalnya lolos LPDP, kalau enggak gimana? Proses LPDP itu nggak 1-2 bulan tapi 6 bulan teman-teman. Itu belum lagi nanti teman-teman ya gini ya prosesnya. Daftar LPDP, seleksi berkas, seleksi yang kedua itu seleksi wawasan kebangsaan, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, seleksi wawancara. Setelah itu pengumuman lolos 4 bulan kemudian lah ya. Kemudian teman-teman akan menunggu jadwal untuk persiapan keberangkatan. Oke, kalau kayak kami lolos Desember itu paling cepat 3 bulan tuh, Februari baru dapat PK. Nah, ada teman-teman yang pending sampai setahun gitu. Kemudian setelah PK kita ikut persiapan pengayaan bahasa. Setelah itu kita baru daftar nih kampusnya kayak gitu. Setelah daftar kampus dapat LOE, kita nggak akan berhenti di situ. Tidak semudah itu Ferguso. Kita akan ada yang namanya harus menandatangani surat pernyataan komitmen kita untuk beasiswa. Setelah surat pernyataan ditandatangani, kita scan, kita kirim ke Jakarta, nunggu proses, bikin akun segala macam, selesai, kita mengajukan letter of guarantee. Nunggu lagi letter of guarantee beberapa hari bahkan 2 minggu mungkin ya. Nah, setelah letter guarantee itu muncul, barulah kita datang ke kampus atau mengirimkan via email atau mengirimkan via WhatsApp atau mengirimkan via apapun yang disediakan oleh kampus. Ini saya punya LOG bahwa saya adalah penerima beasiswa. Baru kita menjadi mahasiswa resmi. Jadi baru memulai studi itu di September 2020. Jadi itu adalah proses yang panjang. Itu pun kalau PK-nya duluan ya kayak kami di Februari. Kalau PK-nya September otomatis mundur lagi kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you Kak Umar. Mungkin aku menambahin ya. Seingat aku juga sedikit ralat 18 bulan itu karena kita kena masa pandemi ya, jadi nambah lagi setengah tahun. Berarti aslinya tetap 1 tahun ya jangka waktu yang diberikan. Ya, so itu buat teman-teman make sure juga ya. Jadi gini, kalau saya pribadi memiliki juga pandangan untuk mengayakan pandangan Kak Umar. Jadi penting mana yang duluan gitu ya. Kalau saya sih coba dua-duanya gitu. Karena banyak juga kok universitas, kalau saya kan case-nya adalah universitas luar ya. Jadi banyak juga universitas yang enggak membutuhkan biaya pendaftaran gitu. Atau ada juga yang bayar sih tapi sedikit, ada juga yang mahal, ada kayak misalkan contohnya kalau ke Jerman itu prosesnya pun lebih ribet dan lebih bayar lagi. UK ada yang gratis, ada yang bayar. Tetapi saran saya sih sebenarnya coba saja semua. Karena lagi-lagi ya sebenarnya kalau kita fokus ke LPDP aja sebenarnya boleh sih. Cuman ada baiknya juga kita kan kayak tadi saya sedikit saran juga coba apply beasiswa-beasiswa yang lain gitu untuk tahu capacity kita dan lain-lainnya. Nah, di situ dengan kita mengupayakan LOE juga sih mungkin teman-teman taktiknya gini aja. Cari yang nggak berbayar dulu kan. Terus kalau misalkan itu untuk mengetahui cakupan kita ya sampai seberapa gitu. Nah misalkan mau mantep akhirnya rezekinya LPDP nih, dapat LPDP. Nah kalau bertanya bisa nggak sih tanpa LOE, sebenarnya bisa. Saya sendiri keterima tanpa LOE kampus saya sekarang karena saya dapat LOE tapi dari kampus yang tidak ada di list LPDP waktu itu. Nah tetapi bisa dijadikan tambahan juga bahwa LOE pun bisa menjadi nilai tolak ukur tambahan gitu. Karena pun saya tuh ditanyain juga, udah punya LOE belum? Nah ini tergantung sih sama ini. Kan wawancara juga akan melihat keseriusan kamu, dan tentunya ketika kamu sudah punya gambaran, oh saya sudah punya LOE ini, itu tentunya bisa mendatangkan nilai tambah gitu. Tapi juga dari Mas Umar benar tadi teknis-teknik LPDP itu kan juga banyak yang harus dilalui ya, persyaratan-persyaratan seperti persiapan keberangkatan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi teman-teman juga harus aktif untuk cari tahu kampus itu mekanisme defernya gimana, bisakah deferment, atau kalau kayak Wageningen itu dia nggak ada defer tapi kayak kamu boleh apply lagi next year tapi udah langsung berkas kamu pakai berkas yang lama, kayak gitu juga bisa.
Seperti itu. Jadi harus dikonsider ya, dipertimbangkan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan. Jangan saklek manut kita, karena kita pun bukan patokan. Itu, ini adalah jawaban general. Oke, terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Umar yang sudah menjelaskan lagi gimana sih yang harus duluan antara LOE atau apply beasiswa LPDP duluan. Nah, kita balik ke Kak David nih. Karena kan Kak David sebenarnya dari S1 pun udah di luar negeri ya Kak David ya, udah di Nanyang Technological University. Nah, kemudian melanjutkan di Yale School of Management. Nah, yang mau saya tanyakan ini juga pertanyaan dari teman-teman sebenarnya saya ambil. Nah, gimana sih Kak? Kan kalau kita kuliah di luar negeri banyak nih orang yang tertarik untuk menetap di luar negeri nih. Nah, cara Kakak sendiri menjaga nasionalisme, kemudian setelah menyelesaikan studi akan balik nih ke Indonesia, yakin aku nggak mau nih menetap di luar negeri, aku harus balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia, untuk membantu negaraku kayak gitu. Nah, mungkin Kakak David bisa menjelaskan nih gimana sih cara-cara untuk menjaga nasionalisme dan semangat semangat diri lah ya itu, dan apa sih yang kita dapetin dari kuliah di PTUD ya tentunya. Oke, wah ini pertanyaannya menarik nih, gimana caranya supaya tetap ini ya. Kalau dulu sih sebenarnya aku satu hal ketika kuliah di Singapura itu juga dibiayai pemerintah, karena dulu menang Olimpiade, jadi dibiayai pemerintah. Jadi satu sisi kayak aku merasa berhutang budi lah, karena menang Olimpiade kan juga suatu pencapaian pribadi ya, untuk diri sendiri juga gitu. Walaupun implikasinya ya bikin negara juga dapat inilah pencapaian gitu kan. Jadi aku kayak merasa ya beasiswa itu semacam hadiah gitu kan. Nah itu yang membuatku waktu itu berpikir, wah kalau kabur kayak nggak tahu diri gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini lebih ke ini ya, kayak pemikiran pola pikir pribadi, kayak bagaimana kita bisa berterima kasih atas apa yang sudah diberikan ke kita gitu. Dan juga kita ingat kalau dalam konteks LPDP kan kita harus menuliskan rencana kita ke depannya seperti apa, dan sekarang selalu relevansi di Indonesia apa. Itu kan semacam janji yang udah kita bilang lah ya, ketika kita daftar. Nah, apakah kita mau menjadi orang berintegritas dan mencoba untuk menggenapi janji itu gitu, atau ya kita tergoda dengan hal-hal lainnya terus lupa dengan janji kita sendiri. Nah, kalau aku pribadi dulu waktu di Singapura pun sebenarnya beasiswa itu tuh tidak mengikat aku untuk harus pulang waktu itu. Cuman ketika di sana ngelihat kayak wah bagus ya Singapura, nggak kayak di Jakarta gitu, apa-apa berfungsi gitu kan. Nah, cuman pemikiran yang ada tuh adalah bisa nggak sih kita kayak gitu juga gitu. Kayak ya aku belajar ke sana untuk melihat yang bagus, apakah aku bisa implementasikan ke di rumah gitu. Walaupun mungkin solusinya bisa jadi berbeda gitu, karena kan kalau inputnya beda, gimana cara kita bisa bikin outputnya sama gitu kan. Nah, itu yang kemudian kenapa kita belajar gitu di sana. Jadi kita mencoba memahami, oh di sini berfungsi karena ini loh. Lalu karena dijalankan yang seperti ini, ternyata begini. Nah, kalau misalkan di Indonesia kondisi berbeda, maka apa yang harus kita ubah lagi nih supaya yang mau kita capai tetap bisa tercapai sekalipun inputnya berbeda gitu. Misalkan kalau di Singapura, oh gampang ya bangun gini-gini karena negaranya kecil. Nah, kalau Indonesia kan gede. Nah, kalau gede apa yang harus kita lakukan dengan berbeda supaya kita bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Atau apakah mungkin ada solusi yang berbeda tapi tujuan akhirnya sama gitu, yaitu kemakmuran negara misalnya. Nah, hal seperti ini yang kemudian menurut aku tujuan dari kita bisa kuliah di tempat yang top. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya untuk kita bisa belajar hal-hal seperti ini. Jadi misalkan Median cerita di Wageningen bisa punya resource tentang environment yang bagus. Nah, kalau misalkan bisnis, mungkin di Amerika juga belajar tentang dari profesor-profesor yang udah terkenal
bikin buku-buku tentang manajemen gitu. Lalu kemudian belajar dari case study yang ada. Misalkan, oh dulu kenapa sih Silicon Valley bisa terbentuk? Nah ini ngomongin bikin algoritma misalkan. Nah kemudian kalau kita mau bikin algoritma, apa sih yang harus kita lakukan juga supaya bisa jadi sebagus Silicon Valley? Jadi kita harus belajar dong dari Silicon Valley. Nah akses-akses seperti itu yang kemudian menurut aku jadi alasan kenapa kita bisa kuliah di kampus-kampus seperti ini. Dan itu jadi tanggung jawab kita juga. Berarti kita sekolah bukan cuma untuk jalan-jalan gitu, tapi juga untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Dan harus kita aplikasikan sepulangnya nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak David ya. Tentunya ketika kita apply di perguruan tinggi utama dunia juga banyak ya Kak input buat kita sendiri yang akan kita implementasikan juga untuk negara kita sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, tapi pertanyaan kita pada sesi diskusi ini tidak banyak ya teman-teman, dan mohon maaf sekali kalau misalnya tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Nanti makanya teman-teman diharapkan bisa memfollow IG kita PK156 biar nanti tetap update informasi ya dari peserta-peserta untuk menanyakan terkait dengan pendaftaran beasiswa LPDP. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Kak Umar dan Kak Dian. Ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Jadi pertanyaan dari peserta nih begini, Kak bagaimana kalau misalnya kita tidak punya pengalaman organisasi? Lalu kita mau apply nih Kak beasiswa LPDP, bagaimana kita meyakinkan si pewawancara atau interviewer terkait dengan diri kita? Atau misalnya gimana nih Kak, saya punya banyak pengalaman organisasi tapi IPK saya tidak memenuhi dari syarat LPDP. Nah, kira-kira gimana nih dari Kak Dian dan Kak Umar untuk menjawab pertanyaan itu? Disilahkan. Mungkin aku dulu ya. Terima kasih Mbak Desi dan penanya sudah menanyakan ini. Ya, jadi gini, itu lagi teman-teman beasiswa ataupun universitas kita harus paham apa yang mereka minta. Contoh LPDP itu karakternya itu seperti apa sih? LPDP itu mencari kandidat yang seperti apa sih yang menurut mereka layak untuk dikasih grant gitu kan, untuk didanai untuk sekolahnya. Nah, kalau semisal teman-teman melihat, berarti itu kan pertanyaan tersebut muncul nih, oh aku kayaknya pengalaman organisasinya belum cukup nih, berarti saya senang pertanyaan itu bahwa berarti kemungkinan sudah menyadari ada yang kurang atau tidak sesuai dari persyaratan yang sudah dibaca gitu. Nah, jawabannya adalah caranya gimana gitu kalau tidak sesuai ya. Ya sesuaikanlah diri kamu supaya meet the requirement gitu. Jadi bisa diusahakan untuk mungkin ambil coba dalam gap. Jadi kamu persiapkan diri dulu untuk kamu bisa memenuhi requirement dari LPDP, tapi sementara itu kamu bisa juga coba sambil belajar, lagi-lagi saya bilang, apply beasiswa lain yang organisasinya mungkin tidak menitik beratkan di situ. Atau yang bagian akademik nih, akademiknya bagus tapi organisasinya kurang, seperti itu. Mungkin kamu bisa apply ketika itu semua sudah memenuhi basic requirement. Di sini kita bicara LPDP ya. Tapi kan nanti kayak tadi Mas David bilang, jadilah beda karena semua orang pintar gitu loh. Jadi apa yang kamu offer gitu. Nah, kamu bisa coba dari percobaan aja dulu. Berhasil ya well done. Kalau enggak ya, oh berarti itu adalah kesempatan kamu untuk ningkatin. Kalau secara teknisnya, apakah mungkin itu IPK? Tadi ada yang pertanyaan menarik juga sih, aku nemu IPK-nya kurang, tapi beli untuk daftar S3 gitu ya pertanyaannya. Sayangnya LPDP juga ini ya, sangat mengacu pada berkas. Kayak ini Mas Umar nih, mungkin aku lempar ke situ. Persyaratan untuk S3-nya, IPK S2-nya nggak memenuhi ini Mas Umar. Bisa, ini nyambung ya sama pertanyaan di atas. Halo Kak Umar. Kak Umar masih bersama dengan kami atau mungkin ada gangguan jaringan ya? Oke. Oh ya, oke. Kalau gitu saya sambung lagi dulu aja ya. Jadi kan
tadi Mas Umar juga sudah cerita bahwa LPDP dia pun pernah tidak lolos karena seleksi berkas. So make sure berkas kamu memenuhi di situ. Misalkan masih belum yakin, tanyakan saja ke CRM atau tiket bantuan LPDP. Atau opsi yang lain adalah apply beasiswa lain. Seperti itu. Tapi pokoknya intinya jangan menyerah pada batasannya gitu. Dicoba dulu. Kalau misalkan udah beneran nggak bisa, so be it. Kamu bisa cari jalan yang lain. Kayak gitu. Kembali. Oke, silakan Kak Umar. Oke, thank you. Jadi oke. Aku udah kedengeran belum? Oke, kasih. Jadi kalau masalah IPK itu adalah syarat mutlak sih kalau seingatku ya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke CRM-nya LPDP langsung karena itu bukan wewenang kami ya untuk menjawab. Kami kan cuma bisanya ngasih tips aja sesuai dengan preferensi dan juga pengalaman kami gitu. Kalau berkaitan dengan berkas apapun itu itu emang udah saklek. Kalau satu berkas salah, kalau satu berkas kurang itu udah nggak bisa. Nah, termasuk juga LPDP, termasuk IPK asumsi kami sih kayaknya belum bisa sih. Tapi mungkin dicoba aja sesuai dengan berkasnya. Tapi teman-teman, LPDP itu sedetail itu sih meriksanya kayak yang surat keterangan disabilitas aku aja bisa nggak lolos. Padahal itu benar-benar surat keterangan disabilitas kan sebenarnya gitu. Terus berkaitan dengan organisasi, karena aku anaknya hiperaktif, jadi aku banyak organisasi sih. Mungkin aku bisa bilang gini. Di awal tadi aku bilang bahwa setiap manusia itu unik ya, setiap manusia itu you are unique in your own way kayak gitu. Jadi aku disabilitas, aku punya cerita seperti ini. Terus di sini ada Mbak Nur Hamidah, dia disabilitas juga, dia punya cerita yang berbeda lagi gitu kan. Setiap orang tuh punya cerita berbeda gitu. Terus kalau masalah nggak aktif organisasi itu sebenarnya bukan keharusan. Selama S1 Mbak ngapain gitu? Apa jadi volunteer? Apa Mbak sibuk di lab? Sibuk di lab tuh berkontribusi secara keilmuan loh, secara praktis dan juga akademis kayak gitu. Terus atau mungkin Mbak aktifnya di paguyuban, di Karang Taruna ya, di Karang Taruna itu juga merupakan salah satu bentuk leadership loh kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa digali kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang organisasi. Misalnya saya kerja tapi ikutan Karang Taruna itu udah masuk ke time managementnya bagus, di leadershipnya bagus, di organizational communicationnya bagus, di interpersonal communicationnya bagus. Jadi ada sangat banyak hal yang bisa digali. Nggak harus saklek pada satu hal. Dia organisasinya bagus, aku juga harus gitu. No way. Kamu harus bikin cerita versi kamu sendiri, be unique kayak gitu. Terima kasih. Oke, intinya jadi diri sendiri lah ya, supaya bisa menarik juga orang lain untuk memilih kita menjadi salah satu award di beasiswa LPDP. Oke, terima kasih kepada Kak Dian, Kak Umar, dan juga Kak David yang sudah membersamai kita pada sesi 1 atau sesi pertama pada siang hari ini. Mohon maaf sekali kepada seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Luar biasa sekali, memang pertanyaannya banyak, juga membludak antusiasme teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan segalanya juga, kita tidak bisa menjawab semuanya. Namun, mungkin kita bisa sharing nanti kalau misalnya bisa menghubungi kita via Instagram ataupun via yang lainnya untuk bertanya terkait dengan pertanyaan yang belum dijawab gitu. Nah, sebelum Desi, aku mau nambahin dikit. Oke, boleh, silakan Kak Umar. Mungkin untuk Desi, ya, enggak. Mungkin nanti untuk pertanyaan yang masuk di chat box ini akan aku coba bales ya kalau sempat kayak gitu. Okay. Yang spesifik ke pertanyaanku sama Mbak Dian aja sih gitu. Terima kasih. Oke, jangan khawatir ya teman-teman, karena sesi kita pada hari ini tidak hanya berhenti pada sesi pertama, tapi akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Namun kita akan break dulu sekitar 5-10 menit, nanti kita kembali pada 13, mohon maaf karena saya di waktu Indonesia tengah, jadi saya tadi ngomong 13. Nah, kita akan kembali pada 12.30, namun sebelum kita break, akan lebih baik mungkin kita mendengar closing statement nih dari Kak David, kemudian dari Kak Umar, Kak Dian. Boleh closing statement begitu untuk sesi yang pertama ini? Yang paling jauh, David, boleh? Boleh, Kak David, silakan. Wah, closing statement-nya apa ya?
Ya, mungkin dalam konteks tadi ya, ngomongin soal PTUD, untuk teman-teman yang punya keinginan untuk daftar kuliah di luar negeri, terutama untuk di kampus-kampus PTUD, perjalanannya akan panjang dan sulit, tapi itu tidak ada yang tidak mungkin. Jujur aja banyak orang, termasuk aku juga, yang udah ada di sini, tapi ketika dulu diterima kayak ngerasa tuh seperti mimpi juga gitu kayak, oh ternyata bisa ya. Padahal dulu pas daftar kayak, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi ya tadi seperti yang Mbak Dia juga bilang, dicoba aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Selama kita mampu untuk mencoba, ya karena memang suka nggak suka, kadang ada keterbatasan ya. Tapi selama kita mampu untuk mencoba, lakukan yang terbaik. Gitu. Jadi lakukan terbaik ini juga artinya bukan sekadar daftar, tapi beneran kita menyiapkan strateginya dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak David. Mungkin next Kak Umar atau Kak Dian yang duluan? Boleh, Kak Umar. Deh, gantian. Oh, oke, Kak Dian ya, yang jauh ya di Belanda. Bukan karena gue cewek. Mbak Dian. Halo, Mbak Dian. Boleh deh Kak Umar duluan kalau Kak Dian mungkin lagi ada gangguan. Atau jaringan. Aku cuma mau bilang bahwa percaya deh, everyone has insecurities gitu. Setiap orang pasti punya rasa insecure masing-masing. Dan teman-teman harus sadar bahwa sebenarnya the only limit is yourself. Jadi musuh terbesar teman-teman adalah diri teman-teman sendiri, bukan orang lain kayak gitu. Jadi yang harus kita lakuin adalah gimana? Untuk mendapatkan pencapaian yang besar itu kita harus keluar dari zona nyaman. Karena kalau menurut aku anak burung itu tidak akan bisa terbang kalau dia tidak mau keluar dari sangkarnya. Jadi teman-teman harus haus akan ilmu, harus haus akan pengalaman. Keluar dari sangkar teman-teman. Jadilah orang-orang yang bermanfaat dan jadilah orang yang mau berusaha. LPDP menanti teman-teman untuk mengabdi. Kita harus mengabdi untuk Indonesia. Mari kita bangun Indonesia untuk Indonesia Emas pada 2045. Terima kasih. Terima kasih Kak Umar. Wah, Kak Dian sepertinya ada gangguan. Luar biasa ya closing statement dari teman-teman. Kak Dian sudah bergabung lagi. Udah masuk belum ya? Aku tuh nggak lihat gambar aku. Oke. Sudah. Spotlight. Sama aja internetnya. Kalau iya, jadi lagi-lagi proses mencari beasiswa apapun itu, jadikanlah itu sebuah proses ya, supaya jadi teman-teman tuh bukan hanya akan sekedar mendapatkan lolos gitu, tapi juga tumbuhkan diri kalian dalam proses menggapai itu. Karena kan untuk mencapai CV yang bagus, untuk mencapai standar atau persyaratan, requirement itu kan banyak yang harus teman-teman lakukan, usahakan, upayakan, dan pesannya adalah lakukan itu pakai hati gitu. Jadi ada satu saya ingat dari wawancara saya itu memberikan statement, apapun yang kamu lakukan dan nanti yang kamu kerjakan, mungkin ini juga bisa menjawab apa yang ditekankan LPDP untuk kontribusi itu adalah lakukan itu dengan jujur dan dengan hati. Dan jujur, kalian percaya sama diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kadang pun kita udah yakin nih, kita tuh yakin tahu tujuan kita aja tuh itu sering lupa, sering nggak kelihatan rasanya jalannya gitu. Apalagi kalau kita nggak tahu gitu. Jadi selalu ingatkan afirmasi positif dulu, paling nggak percaya sama diri kalian kalau kalian akan bisa melakukan semua prosesnya. Insya Allah semuanya bisa mengikuti. Oke, baik, terima kasih.